Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal biologi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 5 ya untuk bab makhluk hidup. Nah, kali ini videonya akan membahas 5 soal lagi, yaitu soal nomor 6 sampai nomor 10 ya. Baik, kita lanjut ya dengan soal yang pertama, yaitu soal nomor 6 ya. Padi dalam taksonomi diberi nama ilmiah Oryza sativa. Nama depan dalam sistem tata nama ini menunjukkan takson, A kelas, B ordo, C famili, D genus, E spesies. Yang mana nih jawabannya? Yang tepat adalah yang D, pastinya ya genus ya. Nah, ini adik-adik harus hafal nih. Biasanya memang untuk Oryza sativa ini sering sekali keluar ya, jadi harus dihafal ya. Kita bahas semua dari kingdomnya ya untuk Oryza sativa. Kalau kingdomnya apa tuh? Kingdomnya itu plantae ya masuknya ya. Kemudian kalau divisinya itu masuknya spermatophyta. Kalau subdivisinya Angiospermae ya. Kemudian kelasnya monokotil. Kemudian ordonya Graminales, kemudian familinya Graminea. Kemudian genusnya Oryza, baru spesiesnya adalah Oryza sativa ya. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah yang D ya, genus ya. Baik, kita bahas selanjutnya. Soal selanjutnya itu soal nomor 7. Pada penamaan menggunakan sistem binomial nomenklatur, nama ilmiah spesies terdiri dari dua kata yang merupakan penunjuk: A kelas genus, B famili genus, C genus kelas, D famili spesies, E genus spesies. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Jadi nama ilmiah spesies itu kan ada dua kata nih, itu menunjukkan apa tuh? Jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya, genus dan spesiesnya ya. Jadi penamaan spesies itu diatur ya. Jadi ada peraturannya ya. Peraturannya masih ingat apa aja? Baik, kita bahas ya. Jadi yang pertama, peraturannya untuk penamaan nama spesies itu terdiri dari dua kata bahasa Latin. Itu peraturan pertama. Kemudian yang peraturan kedua, kata pertama itu ditulis dengan awalan huruf kapital atau huruf besar. Ingat ya, diingat-ingat, kata pertama hurufnya harus huruf besar ya. Awal hurufnya maksudnya ya, awal hurufnya harus huruf besar untuk kata pertama. Nah, kata pertama ini itu menunjukkan genus ya. Itu peraturan ketiga. Kata pertamanya menunjukkan genus pasti ya. Kemudian kata kedua itu ditulis dengan awalan hurufnya kecil. Kalau tadi kan hurufnya besar ya kata pertama. Kalau yang kedua ini awalannya hurufnya kecil. Nah, peraturan berikutnya, kata kedua itu menunjukkan spesies. Kalau tadi yang pertama, kata pertama genus, yang kedua itu menunjukkan spesies. Kemudian peraturan berikutnya lagi, kedua kata itu dicetak miring. Nah, jadi semuanya harus dicetak miring. Atau boleh juga kalau nggak dicetak miring, diberi garis bawah. Nah, kemudian peraturan yang terakhir, nama penemunya itu biasanya ditulis di belakang nama spesiesnya ya. Jadi seperti itu ya. Peraturannya adik-adik harus hafal karena penamaan ini paling sering keluar ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Anggota kelas yang berkerabat dekat akan dikelompokkan dalam 1. A filum, B famili, C spesies, D kingdom, E ordo. Yang mana nih? Yang anggota kelas katanya yang berkerabat dekat biasanya dikelompokkan dalam apa? Jawabannya adalah yang A pastinya ya, filum ya. Jadi memang diingat-ingat anggota kelas yang berkerabat dekat itu dikelompokkan menjadi satu filum ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Urutan takson pada tumbuhan dari yang tinggi ke yang rendah adalah A divisi, kelas, famili, ordo, genus, spesies, B divisi, kelas, ordo, famili, spesies, genus, C divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, D divisi, ordo, kelas, famili, genus, spesies, E divisi, famili, ordo, kelas, genus, spesies. Nah, yang mana nih? Mirip-mirip tapi urutannya nggak boleh salah ya.
urutan takson pada tumbuhan yang paling tinggi ke yang rendah. Yang mana nih jawabannya? Yang pasti divisi ya, divisi itu pasti paling atas. Nah, setelah divisi apa nih? Setelah divisi biasanya. Setelah divisi apa? Yang benar jawabannya adalah kelas ya. Jadi habis divisi itu kelas, berbeda ya. Kalau hewan setelah divisi itu filum ya, tapi kalau pada tumbuhan setelah divisi itu dia kelas ya. Pasti jawabannya kalau nggak BC ya. Jawabannya apa? Jawabannya setelah kelas apa nih? Setelah kelas kemudian ordo, pasti sama-sama nih B sama C. Ordo kemudian family. Nah, setelah family apa nih? Genus apa spesies? Mudah ya kalau ini ya. Pastinya yang mana nih? Pastinya yang genus dulu ya, genus, baru nanti terakhir baru spesies ya. Jadi paling terakhir itu adalah spesies ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10 ya. Kucing, anjing, dan harimau memiliki kesamaan dalam hal struktur gigi dan jenis makanannya. Oleh karena itu, hewan tersebut dikelompokkan dalam satu takson yang sama, yaitu apa tuh? Jawabannya adalah yang mana nih? A filum, B kelas, C ordo, D family, E genus. Jawabannya adalah yang C ya, yang ordo ya. Jadi kucing, anjing, dan harimau itu dikelompokkan dalam satu takson yang sama dan termasuk dalam satu ordo. Nah, hewan-hewan ini ya, kucing, anjing, harimau ini memiliki ciri yang sama. Apa cirinya? Dia memiliki taring yang kuat. Terus apa lagi? Jenis makanannya juga sama-sama daging ya, pemakan daging. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya, ordo ya. Baik, cukup ya untuk soal tentang makhluk hidup ini. Ada 10 soal. Nanti di soal berikutnya insya Allah akan membahas soal biologi IPA lagi ya, biologi untuk SMA. Silahkan adik-adik lihat di video-video berikutnya atau video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.